Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 24 Oktober 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 7 ayat 18 sampai 25a. Paulus menegaskan siapakah yang akan melepaskan dagu dari tubuh maut ini. Paulus ingin agar umat tahu apa yang terjadi dalam diri manusia. Paulus menegaskan bahwa ada sesuatu yang baik dalam diri sebagai manusia, namun kehendak kita kalah dengan keinginan kedagingan. Meskipun ada kehendak baik, bukan yang baik seperti yang ku kehendaki, yang aku perbuat, melainkan yang jahat, yang tidak ku kehendaki. Meskipun angan-angan kita, kehendak kita itu perbuatan baik, namun yang kuperbuat adalah dosa yang ada di dalam diriku. Jika aku menghendaki berbuat yang baik, malah jahatlah yang ada dan aku perbuat. Sebab dalam batinku aku memang suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan dagu dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, dalam diriku ada Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang akan melepaskan kita semua dari tubuh maut ini. Pada bacaan Injil, Yesus berbicara soal bagaimana kita harus melihat tanda-tanda zaman. Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian akan berkata, akan datang hujan, dan memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian akan berkata, hari akan panas terik, dan memang terjadi demikian. Hei kalian orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tapi mengapa engkau tidak melihat dan menilai zaman ini?" Mengapa kita tidak bisa melihat tanda-tanda zaman? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia
selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantu-pembantunya, dan melemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus mengingatkan kepada kita ini dibelenggu oleh maut dan jatuh ke dalam dosa lewat anggota tubuh. Akal budi kita memang mengerti kehendak Allah, tetapi tidak sanggup untuk melakukan karena kita dikuasai oleh maut yang mengakibatkan dosa. Siapa yang melepaskan tubuh kita ini dari kuasa maut dan dosa? Dialah Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah kita. Maka hendaknya kita mengekang akal budi kita sesuai dengan sabda dan kehendak Yesus, sehingga kehendak kita pun akan diikuti oleh anggota tubuh. Kehendak untuk selalu dekat dengan Allah sendiri. Namun tak jarang kita dikuasai dunia, sehingga menggunakan anggota tubuh untuk hal-hal yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Maka saya mengajak kita semua untuk mempergunakan anggota tubuh untuk mengerti, menangkap, dan melaksanakan kehendak Allah. Mari kita renungkan bagaimana kita menggunakan tangan kita, tubuh kita, mata kita, mulut kita seharusnya untuk melanjutkan, melaksanakan kehendak Allah. Kita sadari kita gunakan anggota tubuh kita melaksanakan kehendak Allah agar kita terbebas dari kuasa maut dan dosa. Dari Injil saya mengajak, kalau kita tahu menilai situasi dan memang benar, kita diajak untuk menilai tanda-tanda zaman, tanda-tanda kedatangan anak manusia yang akan mengadili kita. Jangan sampai ia datang tanpa kita ketahui dan kita tidak bisa ikut bersamanya. Caranya adalah terus-menerus melihat, mengerti tanda-tanda kehadiran Allah, meskipun tidak pernah kita ketahui dengan tepat. Dengan cara selalu berbuat baik, melaksanakan kehendaknya, kita akan dimampukan untuk selalu hidup selaras dengan kehendaknya. Dan ketika ia datang, kita pun boleh ambil bagian dalam keselamatan bersama dengan dia. Mudah-mudahan dengan membaca, menilai, melihat tanda-tanda zaman kedatangan anak manusia, kita kedapatan setia untuk ikut serta di dalam keselamatannya. Maka mari bersama-sama kita terus menyadari tanda-tanda itu lewat karya-karya Allah, lewat sesama, dan lewat peristiwa yang kita jumpai, sehingga hidup kita benar-benar terarah
hanya kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami akan bahaya-bahaya yang dapat mengancam kami. Dengan bersiap-siap, berjaga-jaga, dan menggunakan tubuh untuk kemuliaan-Mu, kami Kau bebaskan dari dosa dan kematian. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga Engkau senantiasa terus membimbing kami, mendorong kami untuk peka akan tanda-tanda zaman. Dengan iman itu, kami Kau bebaskan dari segala mara bahaya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar memberikan ketenangan. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat, semua sehat, dan terbebas dari segala mara bahaya dan penyakit. Semoga kami semua, kita semua benar-benar mengalami ketenangan. Masih saya ingatkan, kita mendukung karya-karya misi MSF dengan pengumpulan amplop dana-dana untuk para misionaris. Semoga dengan cara-cara itu, para misionaris dan juga umat yang dilayani boleh mengalami sukacita. Untuk itu, amplop-amplop masih ditunggu sampai akhir bulan. Yang ingin transfer dipersilakan, dan bukti transfer dimasukkan dalam amplop dan dimasukkan ke kotak persembahan. Saya berharap kita masih bisa membantu para misionaris dengan cara-cara kita. Terima kasih semua yang telah ambil bagian dalam karya gereja lewat doa-doanya, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, pemberian tenaga, dan juga pemberian dana yang memperlancar pelayanan gereja. Semoga dengan itu semua gereja semakin mampu melayani banyak orang. Mari bersama-sama kita dorong umat untuk ambil bagian dalam karya-karya itu, sehingga gereja kita semakin katolik dan apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.